Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Febri Aaron Saputra dengan NPM 2217051019 dari kelas D. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan jenis-jenis jenis-jenis UTP, jenis-jenis kabel UTP, lalu bagaimana cara pemasangan dari kabel UTP. Oke, lanjut. Jenis-jenis kabel UTP. Kabel UTP merupakan kabel yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat keras jaringan ke komputer. Lalu kabel UTP juga biasanya digunakan untuk membangun jaringan LAN. Kabel UTP lebih disukai karena harganya murah dan bisa mentransfer data hingga 100 Mbps. Nah, jika Anda pernah membuka kabel UTP, akan ada 8 buah kabel dengan warna berbeda-beda. Setiap urutan warna kabel LAN tersebut punya fungsinya masing-masing. Lanjut adalah di sini ada urutan warna kabel UTP. Kabel LAN atau jenis UTP memiliki 8 warna kabel yang berbeda. Urutan warna kabel LAN memiliki urutan warna kabel yang berbeda tergantung jenisnya. Ada urutan kabel strike atau ada urutan kabel cross. Berikut ini adalah urutan warna kabel LAN sesuai jenis kabelnya. Nah, di sini ada dua kabel ya. Ada kabel strike, lalu di sini ada kabel cross. Nah, untuk kabel strike sendiri, ini kedua ujungnya itu sama ya. Yang dimana sebelah kirinya itu adalah putih oranye, lalu sebelah kanannya adalah coklat. Antara ujung A dan ujung B ini sama. Lalu untuk kabel cross ini, kedua ujungnya ini berbeda, yang dimana ujung A ini sama dengan ujung dari kabel strike, sedangkan ujung B ini berbeda, yang dimana di sini sebelah kirinya itu hijau, lalu disusul, disusul putih hijau, sebelah kirinya putih hijau, lalu ada hijau, terus ada putih putih oranye, ada biru, lalu putih biru, oranye, putih coklat, dan terakhir adalah coklat. Ya, oke, lanjut. Nah, di sini ada penjelasan tentang kabel strike. Tadi kan kita udah ketahui bahwa kabel strike itu kedua ujungnya itu warnanya sama, urutannya juga sama. Yang dimana urutan warna kabel strike merupakan urutan warna kabel UTP yang kedua sisinya memiliki warna urutan yang sama. Jenis urutan ini digunakan untuk menyambungkan dua perangkat yang berbeda. Contohnya komputer dengan switch, komputer dengan router, atau komputer dengan jaringan yang lainnya gitu dan lain-lain. Nah, di sini ada urutan warna pada jenis kabel crossover memiliki warna yang berbeda pada kedua sisinya. Untuk jenis urutan warna kabel ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Jadi kalau strike itu untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, nah kalau crossover itu menghubungkan dua perangkat yang sama. Contohnya komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan router, dan lain-lainnya. Di sini kan tadi udah kita ketahui bahwa kabel cross itu kedua ujungnya itu berbeda. Di mana ujung A itu sama seperti kabel strike, lalu untuk ujung yang B yang kedua itu berbeda. Yang dimana sebelah kirinya adalah putih hijau, terus lanjut ada hijau, terus ada putih putih oranye, biru, lalu putih biru, oranye, putih coklat, coklat. Seperti itu. Nah, ini ada tata cara pemasangan kabel UTP. Nah, langkah pertama itu adalah kita menyiapkan alat dan bahan-bahannya terlebih dahulu. Di sini eh, kita coba memasang kabel strike yang pertama. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah crimping tool. Nah, bentuknya seperti ini ya, crimping tool. Lalu bahan yang kedua itu, alat yang kedua itu ada kabel tester, yang dimana kabel ini fungsinya buat nguji nguji kabel yang ingin kita buat nanti ya. Lalu di sini ada bahannya itu eh, konektor RJ45 ini ya. Bentuknya seperti ini. Lalu di sini ada kabelnya, kabel UTP-nya. Nah, langkah pertama yaitu kupas kedua ujung kabel menggunakan crimping tool kurang lebih 2,5 cm. Jadi, langkah pertama itu kita siapin dulu tuh kabelnya.
Lalu kita kupas kedua ujung kabel ini, kita kupas ujung kedua kabel ini kurang lebih itu 2 sampai 5 cm menggunakan crimping tool. Nah, cara ngupas itu pakai ini nih, pakai yang di ini nih. Cara ngupasnya pakai crimping tool bagian ini. Lalu hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu, pisahkan setiap lilitan pada kedua ujung kabel, lalu urutkan warna kabel tersebut menjadi kabel strike yang sesuai standar internasional. Jadi, setelah kita kupas, lalu kita pisahin nih. Kita pisahin ini nih, kabel yang ada warnanya ini. Kita pisahin lilitannya. Setelah dipisahkan, lalu kita urutkan warnanya sesuai dengan kabel strike, sesuai dengan standar internasional. Yang mana udah kita ketahui bahwa warna sebelah kiri itu adalah putih oranye dan yang paling kanan itu adalah coklat. Seperti itu. Lalu selanjutnya setelah dipasangkan kabel pada ini salah nih. Setelah disusun, jadi kan tadi kan udah disusun nih, udah disusun, lalu rapihkan kedua ujung kabel tersebut. Setelah itu, potong menggunakan crimping tool. Jadi setelah disusun nih, ini kan posisinya belum rapi nih, masih ada bengkok-bengkok. Nah, ini kita rapiin dulu sampai lurus, lalu kita potong. Kenapa kok dipotong? Karena di sini nih, di kabel ini kan masih ada yang pendek, masih ada yang panjang tuh, jadi nggak rata kan. Nah, ini kita potong supaya rata dan rapi menggunakan crimping tool, sama seperti tadi. Pakai yang ujung ini nih, pakai yang ujung sini. Nah, ini kan udah rapi nih. Lalu selanjutnya, masukkan ujung kabel tersebut ke dalam konektor RJ45. Lalu dalam pemasangan kabel ini harus dilakukan dengan hati-hati supaya kabelnya tidak berserakan. Jadi setelah kita rapihin, lalu selanjutnya kita ambil konektornya. Tujuannya tuh masukin kabel UTP ini ke dalam konektornya. Nah, cara pemasangannya itu kita tuh nih posisinya harus seperti ini. Jadi yang ada pin kuning ini harus di atas, lalu yang ada jepitan ini di bawah, supaya pada pemasangan kabel itu benar. Jadi posisinya itu kabel warna putih putih oranye itu ada di sebelah kiri dan dan coklat itu harus ada di sebelah kanan. Seperti ini. Nih. Jadi dalam pemasangannya juga harus hati-hati supaya pada kabel ini nggak berantakan ya, nggak kemana-mana gitu istilahnya. Nah, ini kan udah selesai masang nih. Lalu setelah dipasangkan kabel pada RJ45, selanjutnya yaitu jepitkan pin yang berwarna kuning pada konektor RJ45 menggunakan crimping tool. Nah, tadi kan setelah dipasang ini kan pinnya ini masih di atas tuh posisinya. Nah, ini kita jepitkan pinnya itu tujuannya supaya pin kuning itu nanti ngejepit dari kabelnya, ngejepit kabelnya supaya kabelnya itu menjadi kekunci lah gitu, supaya jadi rapih. Lalu setelah kita masukin ke crimping tool, jadi kita masukinnya itu di ini nih, yang di atas ini, kita masukin konektor RJ45 di atas ini, lalu tekan kuat crimping toolnya sampai konektornya itu berbunyi. Jadi kita tekanin aja kuat ininya, apa crimpingnya, sampai bunyi. Nah itu berarti udah eh, pin kuningnya udah masuk berarti. Lalu setelah itu pasangkan juga konektor RJ45 pada ujung kabel yang lainnya. Jadi kan ini ujung ujung kabel yang pertama udah pasang. Lalu pasangin juga ujung kabel yang B dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan ini. Lalu masukkan kedua ujung kabel ke dalam pot LAN yang ada pada kabel tester. Jadi setelah dua ujung kabel terpasang, kita masukin kabelnya ke kabel tester ini. Jadi kita masukin ke dalam pot LAN ini, pot LAN ini ke dalam ini. Kabel nanti kita masukin ke dalam ini. Kabel yang A masukin ke sini, kabel yang B masukin ke sini. Seperti itu. Nah, setelah itu nyalakan kabel testernya. Jadi setelah dimasukin kita nyalain nih kabel testernya sampai dia berwarna gini. Nah, lihatlah pada lampu yang ada pada angka-angka di kabel tester. Nih, lampu ini.
Jika setiap angka menyala, maka kabel strike tersebut sudah berhasil dan siap untuk digunakan. Nah, jadi itu setelah kita nyalain kabel testernya, pasti bakal nyala lampunya nih dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi kalau kedua eh, kedua lampu ini warnanya dari 1 sampai seterusnya ini menyala, maka kabel tersebut bisa dikatakan berhasil atau bisa digunain lah seperti itu. Nah, lanjut pada kabel cross, alat dan bahannya itu sama ya, seperti tadi ya. Butuh crimping tool, terus ada kabel tester, kabel UTP, lalu konektor RJ45. Langkah pertama itu sama seperti kabel strike, yaitu kupas kedua ujung kabel menggunakan crimping tool, kurang lebih 2-5 cm. Jadi kita kupas menggunakan crimping tool, dan hasilnya seperti ini, akan mengeluarkan kabel. Setelah itu pisahkan setiap lilitan pada kedua ujung kabel. Lalu urutkan warna kabel tersebut menjadi kabel cross yang sesuai standar internasional. Nah, kalau tadi kan kabelnya itu kabel strike ya, yang mana kedua ujungnya itu sama tuh. Nah, sedangkan kalau kabel strike kan kedua ujungnya beda tuh. Jadi setelah dicabut, dikupas, lalu kita pisahkan kedua lilitannya supaya mudah buat nyusunnya. Lalu setelah dipisahin, kita susun tuh kabel yang A kan itu sesuai sama dengan kabel strike ya. Jadi mana yang di sebelah kiri itu adalah putih oranye dan paling kanan itu adalah coklat. Nah, sedangkan yang ujung yang B-nya itu sebelah kirinya itu adalah hijau, lalu sebelah kanan itu adalah coklat. Jadi putih hijau, maksudnya putih hijau tadi ya. Putih hijau hijau, lalu putih oranye biru, lalu ada oranye, putih coklat coklat. Seperti itu. Lalu setelah disusun, lalu rapikan kedua ujung kabel tersebut. Setelah itu potong menggunakan crimping tool. Jadi setelah disusun kedua ujungnya itu kita rapihin ya supaya rata seperti ini menggunakan crimping tool. Sama seperti tadi di bagian ini ya, bagian ujung. Duh, mana tadi? Bagian ini. Bagian tengah ini. Pakai bagian tengah ini. Motong. Lalu selanjutnya masukkan ujung kabel tersebut ke dalam konektor RJ45. Dalam pemasangan kabel ini juga harus dilakukan dengan hati-hati supaya kabel tidak berserakan. Jadi setelah dirapihin, kita pasang kedua ujung kabelnya, kedua ujung kabel masukin ke dalam konektor RJ45. Jadi yang pertama itu kita pasang kabel A dulu, sama seperti tadi yang dimana ini adalah atasnya, yang ada pinnya di atasnya, terus yang jepitannya itu berada di bawah. Lalu posisinya sama, yang dimana kabel A kan putih oranye itu ada di sebelah kiri, lalu coklatnya dari sebelah kanan. Kita pasangnya pelan-pelan, hati-hati supaya warnanya itu tidak berantakan. Lalu setelah dipasang kabel A, lalu pasang kabel B-nya. Nah, kalau kabel B tadi kan sebelah kirinya adalah warna putih hijau, sebelah kanannya adalah coklat. Seperti itu. Nah, setelah dipasangkan kabel pada RJ45, selanjutnya yaitu jepitkan pin yang berwarna kuning pada konektor RJ45 menggunakan crimping tool. Jadi, sama seperti kabel strike tadi, setelah dipasang kabel pada RJ45, itu kita jepitin tuh pinnya kalau memang udah sesuai nih ya. Kalau udah sesuai, udah pas gitu. Nah, lalu kita jepitin buat ngunci kabel ini supaya tidak kemana-mana. Tujuan ngejepitin pin itu menggunakan crimping tool. Nah, bagian atas ini nih, cara ngejepitnya. Lalu tekan kuat crimping tool sampai konektor RJ45-nya berbunyi. Setelah itu, pasangkan juga konektor RJ45 yang lainnya. Jadi kalau yang A-nya udah, lalu lanjut ke ujung yang B. Nah, setelah keduanya dipasangkan, lalu